Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kepler kelompok 8 P2 Maba Pendidikan Fisika angkatan 2021. Dalam video pembelajaran ini kami akan menjelaskan tentang hukum Kepler. Hukum Kepler ditemukan oleh seorang matematikawan dan astronom Jerman yang bernama Johannes Kepler. Dia menyatakan bahwa matahari adalah pusat dari tata surya. Manusia dahulu sebelum mengenal adanya hukum ini, mereka menganut paham geosentris yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat dari tata surya. Anggapan ini muncul berdasarkan indera manusia yang selalu melihat pergerakan matahari, bulan, dan bintang yang selalu mengitari bumi. Pendapatnya juga didukung oleh seorang astronom Yunani yang bernama Claudius Ptolemeus yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat tata surya dan matahari, bulan, dan bintang mengitari bumi dengan lintasan yang melingkar. Pada tahun 1543, astronom Polandia Nicolaus Copernicus mencetuskan bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari dalam lintasan melingkar. Hal ini dinamai model heliosentris. Hal ini sudah lebih benar dari pendapat sebelumnya. Namun, anggapan lintasan berbentuk lingkaran masih kurang tepat. Dan pada akhirnya, tahun 1596, Kepler menerbitkan buku pertamanya di bidang astronomi dengan judul The Mystery of the Universe. Dalam buku itu dibahas mengenai kekurangan antara dua pendapat yang ada dari dua model, yakni ketidakselarasan antara lintasan orbit planet dengan data pengamatan Tycho Brahe. Dan pada tahun 1609 barulah ditemukan bentuk orbit yang cocok dengan data Brahe, yakni berbentuk elips. Penemuannya dipublis pada bukunya yang berjudul Astronomy Nova, yang disertai hukum kedua Kepler. Untuk hukum ketiga Kepler diterbitkan pada buku Harmonicus Mundi yang diterbitkan 10 tahun kemudian. Fungsi hukum Kepler pada kehidupan modern digunakan untuk memperkirakan lintasan-lintasan planet atau benda luar yang mengorbit pada matahari seperti asteroid atau planet luar yang belum ditemukan semasa Kepler hidup. Hukum ini juga digunakan untuk pengorbitan lainnya selain matahari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Kepler pada hukum Kepler 1 yang berbunyi: semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan posisi matahari berada di salah satu titik fokus elips, seperti gambar di samping. Pada hukum ini hanya menjelaskan bahwa bentuk orbit planet sama mirip dengan bentuk elips orbit yang ditentukan oleh nilai eksentrisitas atau E elips. Semakin besar eksentrisitasnya, maka bentuk elips akan semakin memanjang dan tipis. Maka nilai E lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Akan tetapi pada hukum Kepler 1 ini tidak bisa menyatakan atau memperbaiki kedudukan planet pada suatu waktu. Oleh karena itu, hukum Kepler berusaha memecahkan persoalan tersebut dengan adanya hukum Kepler 2. Bunyi hukum Kepler 2. Suatu gas hayal yang sama menghubungkan matahari dengan planet, luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Maksud dari hukum 2 Kepler ini yaitu menjelaskan bahwa kecepatan orbit suatu planet akan lebih lambat ketika planet berada pada titik terjauh dari matahari atau titik aphelion, dan kecepatan orbit suatu planet akan lebih cepat ketika planet berada pada titik terdekat dengan matahari atau titik perihelion. Hukum Kepler 3 berbunyi, kuadrat periode planet yang mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Hukum ini menjelaskan periode revolusi planet yang mengelilingi matahari. Planet memiliki orbit yang lebih panjang saat planet berada jauh dari matahari. Sebaliknya, jika planet berada di dekat matahari, maka orbitnya akan lebih pendek. Nah,
Ternyata hukum 3 Kepler juga dapat diteruskan secara matematis, yakni T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3, di mana T1 merupakan periode planet pertama dan T2 merupakan periode planet kedua. Dan untuk R1 merupakan jarak planet pertama dengan matahari, dan untuk R2 merupakan jarak planet kedua dengan matahari. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan satu contoh mengenai hukum Kepler. Soalnya sebagai berikut. Nah, di situ diketahui di mana dua buah planet Pi dan Qi mengorbiti matahari. Apabila perbandingan jarak antara planet P dan planet Q adalah 4:9 dan periode planet P adalah 24 hari, maka berapa periode planet Q? Nah, di sini kita sudah mengetahui R planet P dan R planet Q, di mana perbandingannya adalah 4:9 dan juga periode planet P yakni 24 hari. Lantas, bagaimana cara kita mengetahui periode planet Q? Sangat mudah. Di sini kita bisa menggunakan cara matematis pada hukum 3 Kepler, yakni T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3, di mana T1 merupakan periode planet Q dan T2 merupakan periode planet P. Dan untuk R1 adalah jarak planet Q dan R2 adalah jarak planet P. Jadi, dapat diketahui T Q per 24 sama dengan 9/4, di mana planet Q kuadrat dibagi 576 sama dengan 729 dibagi 64. Untuk mengetahui berapa planet Q kuadrat dengan cara 729 dikali 576 dibagi 64. Dan kita mengetahui hasilnya adalah 6561. Itu masih planet Q kuadrat. Kita masih belum mengetahui periode planet Q sesungguhnya. Jadi, periode planet Q sesungguhnya yakni dari 6561, yakni 81. Jadi, dapat disimpulkan bahwa periode planet Q dalam mengitari matahari membutuhkan waktu 81 hari. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua tentang hukum Kepler. Soalnya yaitu waktu yang dibutuhkan untuk bumi mengitari matahari adalah 1 tahun, dan jarak rata-rata antara bumi dengan matahari adalah 1,5 dikali 10⁻11 meter. Dan jika diketahui periode orbit Venus adalah 0,615 tahun, maka tentukan berapa jarak rata-rata antara Venus dengan matahari. Nah, untuk menghitung soal seperti ini, teman-teman hanya perlu menggunakan hukum Kepler yang ketiga, yang berbunyi bahwa periode kuadrat suatu planet itu sebanding dengan jarak rata-rata pangkat 3 dari planet dan matahari tersebut. Nah, untuk soal seperti ini berarti teman-teman hanya tinggal menulis persamaan dari hukum Kepler yang ketiga, yaitu T bumi periode bumi pangkat 2 per jarak rata-rata antara bumi dengan matahari pangkat 3 sama dengan periode orbit Venus pangkat 2 dibagi jarak rata-rata antara Venus dengan matahari. Nah, karena di sini yang dicari adalah jarak antara Venus dengan matahari, maka teman-teman tinggal memindahkan ruas persamaan tersebut sehingga dapat dituliskan bahwa jarak rata-rata Venus dengan matahari pangkat 3 itu sama dengan periode orbit Venus pangkat 2 dikali jarak rata-rata bumi dengan matahari pangkat 3 per periode orbit bumi dengan matahari. Nah, ini akan diketahui nilainya yaitu 1,084 dikali 10⁻11. Itulah jarak rata-rata antara matahari dengan Venus. Sekian, terima kasih.